Shalom, damai di hati, bersyukur kita di hari ini hanya oleh karena kasih sayang Tuhan bagi kita semua, sehingga kita lagi boleh menikmati berkat kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua di hari ini. Oleh karena itu, mensyukuri atas berkat Tuhan yang telah Tuhan karuniakan bagi kita semua. Saat ini kita bersama-sama lagi akan membaca, merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Jemaat Kim Selontek Tempangan. Oleh karena itu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih hanya oleh karena kemurahan tangan kasih Tuhan bagi kami semua, sehingga kami boleh lagi menikmati berkat kehidupan, boleh ada di hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan bagi kami semua. Mengawali akan setiap aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mau dituntun lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ialah hikmat dari surgawi melingkupi kami semua ya Tuhan, agar senantiasa apa yang kami akan baca sebentar, boleh kami laksanakan, pergunakan itu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman saat ini. Dalam Yesus Tuhan, firman-Nya hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, kita baca di dalam Roma pasal 14, Roma pasal 14, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yang berkata demikian, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Dan tema renungan harian keluarga di hari ini, hari Kamis 25 Agustus tahun 2022, adalah kita adalah milik Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam pembacaan ini, Paulus ingin meluruskan pemahaman jemaat Roma tentang kehidupan beriman. Bahwa beriman kepada Yesus Kristus sekalipun datang dari latar belakang, tradisi, dan budaya yang berbeda, harus menjadi satu di dalam Kristus. Oleh karena sekalipun orang Kristen di Roma dalam keberagaman, tetapi mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus menegur jemaat karena pertentangan yang terjadi. Jemaat saling menghakimi, saling menghina, dan saling menolak satu dengan yang lain atas keyakinan berdasarkan latar budaya dan tradisi. Seakan mereka bukan bagian dari tubuh Kristus yang satu sebagai kepala gereja yang telah mati dan bangkit. Hal ini tidaklah benar karena sebagai seorang pengikut Kristus, jemaat tidak hidup untuk dirinya sendiri dan bahkan mati pun tidak untuk dirinya sendiri. Orang Kristen hidup untuk Tuhan, juga mati untuk Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Baik hidup dan mati kita ada dalam kesatuan sebagai milik Tuhan. Karena itu, kehidupan persekutuan atas dasar keyakinan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia harus
menjadi motivasi dasar orang Kristen. Jemaat diingatkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain juga. Demi kepentingan bersama dan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, perenungan hari ini menjelaskan bahwa orang percaya adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, maka kita harus mengabdi kepada sang pemilik atau menjadi abdinya. Melakukan dengan taat dan setia yang dikehendaki dan diinginkannya. Dalam hal perbedaan yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, maka ukuran kebenaran bukan pada hal yang bersifat lahiriah dan pribadi atau kelompok, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia dan dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai abdinya kita harus selalu menggunakan firman-Nya sebagai ukuran kebenaran dan menempatkannya sebagai hakim yang adil. Tugas kita adalah menghadirkan damai sejahtera. Rasul Paulus menegaskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat bagi murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan demikian menurut Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Tempatkanlah Tuhan sebagai pemilik hidup, firman-Nya sebagai ukuran kebenaran dan serahkanlah penilaian serta penghakiman di tangan kedaulatannya. Hindarilah konflik dan perdebatan karena perbedaan, kebiasaan, tradisi, dan kebudayaan sejauh tidak menyangkal kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Lihatlah perbedaan sebagai kekayaan anugerah Tuhan yang patut untuk dihargai. Amin. Demikian renungan kita saat ini, dan mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, oleh kuasa-Mu, tolonglah kami sebagai milik-Mu untuk menyadari perbedaan adalah anugerah yang patut dihargai. Kiranya iman kami diteguhkan agar menjadi abdi-Mu yang taat dan setia, mengusahakan kepentingan bersama, bukan hanya diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita di saat ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.